Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selajang, tambah lagi. Hah? Lontong bawa. Oh. Lengkapin mau ubi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Yang hadir di sini Allah takdirkan kita bisa berangkat. Amin. Allah takdirkan kita bisa umroh. Amin. Yang saya hormati DKM Mushola Baitur Rahim, para pengurus masjid dan mushola sebagusan, para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu. Ini saatnya jam 6.45. Bapak Ibu sekalian, kalau kami sudah paham tentang haji, sudah paham kan? Belum. Sudah hafal wajib haji? Belum. Sudah ustaz? Oh, sudah belum? Haji ini kan ya rukun iman yang benar yang melengkapi. Kadang-kadang kita ini nggak ngeh. Orang yang mau haji saja kadang-kadang itu juga belum siap haji. Yang disiapin duit. Duit bukan nomor satu. Kesiapan kita berangkat haji. Kita lupa kalau kita mau haji, pernah nggak di otak kita ini pengen haji? Benar-benar dan terus tidak pernah berhenti dari otak kita ini haji. Pernah tidak? Kalau tidak, susah. Tapi kalau di otak kita, yakin deh itu terjadi. Haji bukan cara menyulit. Berapa banyak orang yang tidak punya uang berhaji? Dikisah. Kebetulan ya ada yang lagi di rumah, anaknya ya cuma ngambil sampah di daerah kedutaan Arab. Cuma yang itu doang, dia cuma mengutin sampah bersih. Tiba-tiba dia dipanggil disuruh berangkat haji, nangis. Dia nggak tahu bagaimana proses haji, manasik haji. Dia nggak punya duit, dia nggak punya handphone, dia nggak punya koper. Dengan rumah dia sudah dia manasik khusus semua lengkap berangkat. Berangkatnya itu bukan berangkat haji biasa. Tahu apa? Menjadi tamu istana, tamu raja. Subhanallah. Kalau Allah sudah menakdirkan kita berangkat haji pasti berangkat. Kalau Allah tidak mau menakdirkan, tapi kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i, bukan kita yang mau, tapi Ka'bah yang mau. Jangan sampai Ka'bah yang mau. Yuk, kita mulai. Kalau sudah mau berangkat, itu enggak. Dan ada satu kisah Amr bin Qaddafi, bukan Amr Qaddafi. Namanya Amr bin Qaddafi. Sudah siap sampai bandara, maskapainya tidak ada masalah, tapi
permasalahan dia. Kapal landing, take off, berangkat. Sampai belum beberapa menit, ada permasalahan di pesawat. Turun kembali ke bandara tersebut. Dibetulkan oleh mekanik. Berangkat lagi, terjadi lagi masalah pendinginan. Kembali lagi, itu kapal. Ini pesawat. Sehingga pilot mengatakan, saya tidak akan berangkatkan kapal ini kalau Amr Qaddafi ini tidak hidup. Saya tidak akan berangkatkan kapal ini kalau Amr Qaddafi tidak. Saya cuma mau haji doang. Allah sudah panggil kita untuk berhaji. Tidak bisa. Ini terhadap rukun iman yang kelima. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, berangkat. Sekarang keyakinan kita sudah lihat dulu. Nah, ini yang mudah-mudahan orang-orang yang hadir di sini, insya Allah, orang-orang yang mau belajar, dia tahu hukum haji, dia tahu wajib haji dengan cara seperti ini semuanya ilmu. Tanpa ilmu ini tidak akan bisa. Gak ada semangat kita untuk berangkat haji. Yang terpenting bagaimana kita bisa berangkat haji itu bersemangat itu. Ya tetap selalu saya katakan ada niat, ada niat. Ya niatnya apa? Sudah masing-masing kumpulin berapa kayak. Ya nggak mungkin berangkat. Tapi kalau sudah takdirkan, dia berangkat kok. Hatta mungkin bukan dari uang yang dia tabung. Selama kita ini berakhlakul karimah, selama ini kita buat kebaikan, jadi orang yang soleh, yakinlah nanti ada orang yang memberikan dia, dititipkan hartanya, umpah-umpahnya, ongkosnya, bukan dari orang yang kaya yang bisa berangkat. Amin. Amin. Ada satu kisah sahabat. Ada seorang, dia itu maksiat, judi, ya kerjanya begitulah, bukan sama orang-orang yang di sini. Tiba-tiba ada orang yang bermimpi berkali-kali bermimpi, mimpinya dia tolong ajak umroh itu simpulan. Kan dia bingung. Nah, orang kaya begitu saya ajak. Ya sudah, tinggal perhatiin. Nah, benar banyak. Mimpi lagi 3 kali, terus dia bermimpi itu lagi ya. Tanya Ustaz, saya sudah mati mimpi begitu terus, suruh dia ajak. Ya sudah dia ajak. Dibayar dia kita berangkat. Saya tidak bisa. Ayo, mana sih? Dimodalin semua, bayangin. Dimodalin semua, ayo berangkat. Sampai orang itu terduga, simpulan itu terduga. Sampai dia ke kota Mekah, dia langsung menuju Ka'bah. Saya yakin orang yang pertama kali menginjakkan kaki di Mekah dan masuk Masjid Haram, kalau dia tidak nangis, hatinya itu terpatri. Saya yakin dia nangis kan? Gak ada orang kalau sudah sampai Mekah pasti muncul semua. Kalau tidak ada yang muncul, pasti
si Tuhan tersebut, ya, dia berdoa dan rajin ke masjid Haram. Yang suatu saat dia ke Haram, nggak balik-balik dicari. Ternyata dia sudah sujud dan meninggalnya di Mekah tersebut. Apa yang menjadikan Allah panggil dia sujud di Mekah, matinya di dalam Ka'bah, di depan Ka'bah? Ternyata ditanya istrinya, kenapa masjid amalannya kok bisa mati di sana? Kita lihat, kita nggak boleh melihat orang itu nggak benar, nggak boleh. Jangan menjudge, jangan menghukum. Ada orang agak benar belum tentu. Sholat itu kita lihat ya sholatnya, yang kita lihat tidak benar aja. Tapi ternyata bahwa selama ini dia kalau gajian sudah bilang ke saya, Bu, mohon maaf ya, nanti setelah gaji saya kasih dulu ada orang miskin di situ. Ada orang miskin saya kasih semua. Cuma itu doang, istrinya terima dia tidak apa-apa. Cuma begitu doang. Mudah-mudahan upaya kasih dan teman-teman bersedekah kepada Allah. Ini sebuah kisah saja yang bagi kita mudah-mudahan kalau kita berangkat kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kita lihat di sini. Kita untuk kita sampai kepada Allah pada haji. Demikian saja saya mohon bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada kita Allah Al-Ustaz dari Dr. Taufik Henry yang telah memberikan tausiahnya kepada kita dengan begitu semangat. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga para jamaah haji Indonesia yang telah kembali ke tanah air Allah berikan kesehatan dan keberkahan, dan kepada calon jamaah haji yang akan menaiki pada haji berikutnya juga Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah beliau seluruh